Sesuai yang disampaikan oleh beliau tadi, untuk diangkat menjadi murid bahasanya, alhamdulillah Ustadz dengan ikhlas telah memandang menjadi jamaah Ustadz. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah kemudahan-kemudahan di dalam memahami ilmu yang Ustadz sampaikan ini. Karena ilmu yang Ustadz sampaikan ini kadangkala Ustadz mengambilnya dari sisi syariat. Kadang Ustadz mengawalinya dari sisi thariqat. Kadangkala Ustadz masuk di dalam hakikatnya. Kadang betul naik kepada makrifat. Jadi ilmu ini selalu Ustadz lakukan tanazul wa tarki dia. Dihantarkan betul sampai ke puncaknya. Paham tidak paham, tidak ada masalahnya. Dihantarkan dulu ke puncak, nanti baru diturunkan ke bawah. Jadi mesti sampai kita dulu kepada makna yang sebenarnya, habis itu kita menyimak. Itulah anugerahnya Allah tadi itu. Makanya Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntulah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi yang dimaksud oleh Nabi bukan paham tidak pahamnya ilmu ini. Adanya keinginan yang kuat kita untuk belajar menuntut ilmu itu. Jadi menuntut ilmu itu bukan sampai paham, bukan sampai kita makrifat, bukan sampai kita uzu dan tua. Menuntut ilmu itu sampai mati. Nah, kalau bahasa Ustadz, Bapak Ibu masih bangok jo, Bapak Ibu wajib nuntut ilmu. Bangok lah tahu, bernapas. Selagi kita masih bernapas juga, walaupun dah uzur, walaupun dah tua, tetap juga wajib kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Maka itu wajib. Baik Bapak Ibu paham atau tidak pahamnya, yang dipandang Allahnya bukan itunya. Adanya usaha kita tadi itu untuk mencari dan menemui Allah. Karena Allah katakan, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Siapa yang datang kepadaku dengan sejengkal, aku datang kepadanya dengan sehasta. Itulah maknanya, fazkuruni askurkum. Maka jika kamu selalu ingat aku, setiap berdiri, duduk dan berbaring, aku pasti juga ingat akan dirimu. Secara makna syariat, kita lebih dahulu ingat Allah, baru Allah ingat akan kita. Makna hakikatnya, Allah lebih dahulu ingat kita, baru kita bisa ingat Allah. Ini yang disebut namanya ruhani yang ditarik Tuhan. Orang yang didatangi Allah. Maka Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ini sebenarnya Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Orang-orang yang ruhaninya ditarik oleh Allah. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk bisa hadir di sini. Kalau nggak ditarik Allah ruhani kita, tidak terbetik dan terlintas di dalam hati kita itu untuk kita datang belajar, memahami ilmu tauhid dan ma'rifatullah itu pada diri Ustaz. Makanya Bapak Ibu termasuk orang-orang pilihan oleh Allah. Itu yang pertama. Jawabannya tadi Ustaz sudah terima Bapak Ibu sebagai jamaah. Dan yang kedua, apa yang Bapak sampaikan tadi, inilah suatu rahasia. Apabila hati ini telah rindu, hati ini telah bermahabbah dan bermanja-manja dengan Allah, kita sudah merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan, maka disitulah terbuka rahasia jawabannya, kenapa ada yang merinding, apa yang tidak. Apa kata Allah? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah ruhaninya. Kenapa bergetar ruhaninya ketika disebut nama Allah? Karena dia sudah mengenal diri yang bernama Allah itu sudah benar-benar menjadi rahasia dirinya. Jadi kalau kita sudah mengenal diri yang bernama Allah itu sebenarnya yang menjadi rahasia diri kita, maka pantaslah wajilat qulubuhum itu. Bergetarlah ruhani karena nama sang kekasih yang dicintainya itu benar-benar dia paham, dia tahu dan mengerti dekat pada dirinya tadi itu.
Yang kedua, iza tuliyas alaihim ayatu rabbihim zadathum imana. Apabila disebut ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, bukti-bukti wujud nyatanya Allah pada alam, pada diri ini, kulit, daging, urat, tulang, inilah bukti kenyataan nyatanya wujud di Tuhan itu. Maka bertambahlah keimanan kita. Bertambah yakin kita bahwa Allah yang kita imani itu benar-benar sudah nyata pada diri sendiri. Makanya orang yang sudah terpatri ruhani dan jiwanya bersama Allah, di mana dia tidak lagi berjarak dengan Tuhannya, maka disitulah dia mengutarakan di dalam rahasia dirinya ini, mengucapkan suatu kalimat, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu benar-benar beserta diri kita ini. Kemanapun kamu berada, dia tetap beserta dirimu. Di mana ada kamu, di situ adanya aku. Karena akulah sebenarnya rahasia dirimu yang sejati itu, kata Allah. Itulah bukti bagi seorang wali dan kekasih Allah itu, dikatakan Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, dia tidak pernah takut dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah, dan dia juga tidak akan pernah khawatir dan gamang dalam menjalankan kehidupan akhirat, karena dirinya itu zahir dan batin telah berserah diri kepada Allah. Telah diakuinya dirinya di hadapan Allah bahwa aku ini tiada wujud ya Allah. Aku ini tiada melihat dan mendengar ya Allah. Aku ini tiada berkata, mengatakan, berkuasa, berkehendak dan hidup ya Allah. Hanya Engkau semata-mata ya Allah. Kalau sudah terbit di dalam ruhani kita, penyerahan diri kita kepada Allah zahir dan batin, maka ketika itulah sebenarnya diri Bapak Ibu sudah berada di dalam kandungan Rahman dan Rahim Allah. Itulah buktinya wali Allah. Makanya orang yang diangkat dan dijadikan Allah sebagai wali dan kekasihnya, maka di situ pula lah Allah pasang badan kepada kita ini. Apa kata Allah? Man adani waliyan faqad hazantuhu bil harbi. Barang siapa yang menzolimi, menyakiti kekasihku, waliku, maka sama artinya dia sudah menantang berperang melawan aku, kata Allah. Kalaulah kekasihnya Allah yang disakiti, tentu yang marah itu adalah Allahnya. Karena kekasihnya Allah yang disakiti tadi itu. Makanya yang diminta oleh Allah, kalau kita memang sudah benar-benar diangkat dan dijadikan Allah sebagai wali dan kekasihnya, maka jaga ruhani kita, jaga batin dan jiwa kita, jangan sampai tergores dirinya Allah itu dengan ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita ini. Inilah menama menjaga adab kepada Allah. Jangan maunya kita saja yang mesti diikuti Tuhan. Tapi bagaimana kita memahami dan menyikapi bagaimana maunya Allah sebenarnya ini. Karena Allah katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar makana lahumul khiyara. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Akulah Allah Rabbmu yang menciptakan kamu ya sesuai kehendak dan maunya aku. Lalu aku pula yang memberikan pilihan yang terbaik untuk dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan akulah yang berlaku bagi dirimu. Tidak ada yang bisa berkehendak dan berbuat, melainkan dia berbuat dan berkehendak berdasarkan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Disitulah kita benar-benar ruhani dan jiwa kita itu benar-benar jinak patuh berjalan di atas petunjuknya Tuhan tadi. Nah, bukti kita berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, bukti jiwa kita dah jinak mengikuti maunya Allah, karena Allah selalu melimpahkan petunjuk-petunjuk itu selalu kepada diri kita. Makanya rahasia Nabi dibukakan Allah dan itu akan kita hantarkan nanti malam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap, berbuat, bersikap
berdasarkan nafsunya, akan tetapi Nabi itu berucap, berbuat dan bersikap berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dirinya. Begitulah kita sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita tidak lagi berjarak dengan Allah, kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tentunya setiap perbuatan kita ini betul-betul berbuat berjalan di atas kehendak dan maunya Allah. Kita nggak pernah berbuat itu berdasarkan dorongan nafsu kita. Maka ilmu tawajuh itu wajib dipelajari, wajib kita pahami, supaya kita tahu nanti matinya, umur berapa kita mati. Jangan pergi dulu, Tuhan, kamu akan berangkat hari ini juga. Nah, itu mesti pahami ilmu itu. Ya. Kalau kita tak memahami ilmu itu, itulah kadangkala ya Allah suruh kita duduk di sini, sholat di sini. Ya. Padahal malaikat Israel udah 7 kali putar-putar mulai mandar-mandir di mana-mana kita tidak juga sadar itu. Akhirnya kita ditabrak mobil dan sebagainya. Walaupun itu takdir Allah, tapi orang yang sudah mengenal tentu dia bisa membuka rahasia itu. Andai kata dia jatuh, tetap dia jatuh. Tapi bagaimana jatuhnya kita itu di atas tumpukan jerami. Jerami tahu Bapak Ibu? Apa padi itu yang namanya ngering? Kalau enggak tahu jerami spring bed lah. Walaupun kita jatuh juga, enggak apa-apa jatuh. Tapi jatuhnya di atas tumpukan jerami bed. Apa spring bed enggak sakit jatuhnya. Begitu memahaminya. Jadi orang yang bersama Allah itu seperti itu. Jadi itulah mahabbah. Jadi rasa itu tidak bisa ditipu dia. Ya contoh lah kalau bapak-bapak ini ada yang ahli hisab misalnya. Kebetulan ada menantunya. Bapak ini sukanya rokok apa namanya Haji Samsu itu ya. 1, 2, 3 itu ya. 2, 3. Iya Ustaz nggak perokok aja nggak tahu. Jadi ditukarnya sama menantu tuh isi di dalamnya tuh dengan rokok gomondor. Itu gulungnya lagi bilangnya ayah ini rokok di Samsu. Kata ayahnya iya juga dihisapnya. Setelah dihisap sama ayah ini apa kata ayahnya? Nah ini bukan rokok di Samsu, ini gomondor nih. Dari mana bapak ini tahu itu rokok gomondor padahal kulitnya tuh di Samsu. Itu dari rasa. Maka hidupkanlah rasa itu di dalam diri. Ada rasa jasmani, ada rasa rohani. Rasa jasmani, asam, asin, kelap, manis, hambar itu ada di lidah ini. Itu rasa jasmani itu. Kalau rasa rohani, itu letaknya di kolbu. Makanya Ustaz selalu katakan, raso dibawa naik, pareso dibawa turun, raso yang dirasoi tadi. Artinya apa? Kesadaran Tuhan itu mesti bangkit hidup di dalam diri. Mana yang dikatakan rasa ruhani pada diri kita sebagai rasanya Tuhan. Karena rasa Tuhan itu adalah rasa yang tiada berasa. Ya, rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa. Contoh ini misalnya tebu. Kita ambil satu uleh namanya, kita potong, kita kunyah-kunyah. Manis sampai habis manisnya tinggal hambarnya. Hambar itu rasa Tuhan. Dari hambar itulah munculnya manis. Dari hambar itulah munculnya yang pedas kah, asin kah. Maka asam, pedas, manis itu munculnya dari rasa yang tiada berasa tadi. Dari tidak ada tuh. Maknanya rasa bahagia, rasa senang ya. Itu munculnya daripada rasa yang tiada berasa. Rasa yang tiada berasa itulah rasa Tuhan. Sekarang rasa yang mana yang mesti dihidupkan dan dibangkitkan pada hati ini? Apakah rasa bahagia, rasa senang, atau rasa benci dan dendam? Itu juga rasa Tuhan. Nah, tentu orang yang berpikir, yang telah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, tentu dia membangkitkan rasa Tuhan yang baik, sifat jamalnya yang dibangun, ditanam di dalam diri kita itu. Nah, sekarang mana yang rasa Tuhan? Nah, rasa itu singkatan sebenarnya. Makanya orang-orang kasab itu selalu mengkias-kiaskan. Rasa itu singkatan Rasul Allah.
Rasul Allah disingkat dengan rasa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Mana yang Rasul Allah yang disingkat rasa pada diri kita, itu yang sebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang Rasul Allah, ruh itu yang sebut namanya rasa. Ruh itu baru sebutan tuh, mana yang ruh itu. Yang dikatakan ruh rasa pada diri kita tadi, itu yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Yang meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga, itu nyawa. Dia tidak di dalam, dia tidak di luar, akan tetapi dia meliputi luar dan dalam. Nyawa itu juga sebutan baru. Mana yang dikatakan nyawa? Yang dikatakan nyawa itulah yang disebut namanya dengan nafas. Itu yang turun naik itu. Ya. Mana yang dikatakan napas? Napas kan baru sebutan. Napas itu yang disebut namanya dengan hayat itu. Itu yang hidup. Bapak Ibu kadang sulit mencari yang hidup di dalam diri. Padahal Bapak Ibu setiap saatnya bernapas. Makanya jangan sampai Bapak Ibu lupa bernapas mati. Itu yang hayat. Nah, siapa yang hayat itu? Yang hayat itu, itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad itu. Nah, siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu sifat Allah tuh. Sifat yang mana? Itu yang dikatakan sifat ma'ani itu. Sifat yang 7, sama basar kalam ilmu kuda iradat hayat tuh. Nah, siapa sifat itu? Wa sifati la ghairi. Sifat itu tiada lain adalah aku. Siapa aku tuh? Yang aku itu adalah zat tuh. Siapa nama aku yang bernama zat itu adalah Allah. Makanya dikatakan fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi yang aku itu yang zat, ya, yang zat itu yang bernama Allah. Sekarang aku zat yang bernama Allah itu yang mana dirinya yang sebenarnya? Kalau yang alam nih, yang ini wujud dirinya. Yang dirinya itu yang tak bisa disebut itu la sautun wala harpun. Karena dia tidak bisa disebut, tidak berhuruf dan tidak berlapas, maka dikatakanlah dirinya itulah yang wujud hakiki. Itu yang wujud mutlak, itu yang zatul bahdi, itu yang zatul bukti, itu yang disebut namanya dengan hu, atau yang disebut namanya yang batin, awal, akhir, dan zohir itu. Itu yang kosong itu. Itu yang dirinya. Sementara yang ini adalah kezohiran nyatanya akan dirinya. Lalu dipatrikan dia. Kalau ini adalah kezohiran nyata akan dirinya, maka inilah diri yang sebenar-benarnya zohir dan batin itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir. Yang zohir itulah diri yang batin, itu yang sebenar. Nah, diri yang zahir bernama Muhammad, diri yang batin bernama Allah. Maka Allah itu batinnya Muhammad, Muhammad itu zahirnya Allah. Muhammad itu tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah, Allah itulah wujud bayang-bayang diri Muhammad itu. Muhammad itu sifatnya Allah, Allah itu zatnya Muhammad. Begitu cara memandangnya Esa di situ. Arti yang diri Bapak Ibu tuh yang tidak ada berjarak dan yang tidak ada berbatas itu. Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Nikah batin. Iya, nikah batin ini wajib kita lakukan. Karena Allah katakan, ittaqullaha fin nisa'i
Fa innakum akhaztumuhunna bil amanatillah wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan wanita. Karena wanita itu kamu pilih, kamu jadikan dia sebagai istrimu, pendampingmu, itu karena amanah yang Allah titipkan kepada dirimu. Kalaulah wanita itu kamu ambil dijadikan sebagai istrimu, disebabkan amanah yang Allah titipkan kepada kita, maka kata Allah, fastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Gawilah dia atas nama aku, kata Tuhan. Jadi kalau kita sudah menggaulinya atas nama Tuhan dengan cara melaksanakan nikah batin, maka salah nikah kita dalam pandangan Allah, sah pula lah nikah kita dalam pandangan agama manusianya. Dari mana kita bisa memahami nikah batin itu yang sebenarnya? Apakah Nabi itu pernah nikah batin? Nikah batin itu diawali dengan Nabi Adam itu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, ketika Nabi Adam itu telah dijadikan, sudah sempurna dia, lalu ditempatkan di surga. Kemudian Allah bercerita, ya. Dizahirkan Allah lah 2 ekor burung sijoli yang saling bercumbu rayu. Lalu terbetik di dalam hati Adam, sekiranya Allah ciptakan aku punya pasangan sama seperti burung ini, alangkah indah bahagianya aku tinggal di dalam surga ini ada pasangan aku. Karena Allah yang menjadi rahasia diri Adam, ya'lamu ma fi qulubikum, dia mengetahui yang terbetik dan yang tersilat di dalam rahasia hakikat diri Adam, maka apa yang menjadi keinginan Adam itu akan dizahirkan Allah. Pada saat itu Adam tertidur. Di waktu tidurnya, apa yang dipikirkannya sebelum tidur zahir di dalam mimpinya. Betul-betul Bapak Ibu, di dalam tidurnya itu dia bermimpi, di depan dia itu ada sosok wanita cantik di sana. Kemudian Adam bertanya, siapa engkau ini? Ini dalam mimpinya Mas ya. Aku ini adalah dari jantung hatimu. Aku ini adalah bahagian dirimu. Kalau engkau adalah bahagian diriku, keinginan aku, siapa namamu? Aku belum bernama, maka berilah aku nama, karena aku ini bahagian daripada dirimu. Maka diberilah oleh Adam panggilan wanita tadi dengan panggilan Hawa. Maka Hawa itu artinya pengaruh, ya, yang muncul di dalam ruhaninya Adam tadi. Makanya ketika Adam telah memanggil wanita itu dengan Hawa, lalu Adam datang ingin menjamah tangan dan tubuhnya tadi. Disitulah dia mendapat teguran bahwa dia belum nikah. Nah, ketika itu dinikahkanlah oleh Allah. Pada saat itu Adam pun tersadar dari tidurnya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia tersadar dari tidurnya, maka betul-betul zahir apa yang menjadi mimpinya tadi nyata. Pas dia terbangun, terpandanglah di depannya itu ada wanita cantik, apa yang diinginkannya tadi itu. Dia kurang yakin, apakah benar ada wanita depannya itu atau pandangan mata saja tipuan, gosok-gosok kata ini. Dilihatnya memang tuh, siapa engkau? Aku ini adalah bahagian daripada dirimu. Aku adalah apa yang menjadi hajat dan keinginan kamu. Kalau engkau adalah bahagian daripada diriku, adalah belahan jantung hatiku, siapa nama engkau? Namaku itu belum bernama, maka berilah aku nama. Dipanggillah oleh Adam dengan panggilan Hawa itu. Jadi cerita mimpinya itu zahir ya kembali. Adam mau menjamahnya, disitulah dia mendapat teguran. Itulah bahasa teguran, karena dia belum nikah. Akhirnya dinikahkanlah oleh Allah. Maka yang menjadi maharnya, itulah 2 kalimat syahadat dan selawat itu. Setelah dia resmi nikah, apa kata Allah? Wahai Adam, wahai Hawa, nikmatilah fasilitas surga ini.
Tapi ingat satu hal yang aku larang kepada dirimu, wala taqrabu hazis syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Itu bahasa kias tuh, bukan yang sebenarnya. Makanya Allah itu kalau di dalam Al-Quran selalu bercerita bahasa kias dan perumpamaan. Jadi karena iblis, Bapak Ibu, sudah mendapatkan kutukan Allah, namun dia belum turun karena dunia ini belum siap ditempati oleh Adam dan Hawa. Panjang ceritanya. Jadi setelah iblis, setelah dunia ini dah siap ditempati untuk Adam dan Hawa, barulah dibuat Allah cerita. Cerita iblis menggoda Adam dan Hawa. Wahai Adam, wahai Hawa, kenapa Allah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Supaya kamu tidak berlama-lama tinggal di sini. Namun kalau kamu ingin berlama-lama tinggal berdua di surga ini, langgarlah perintah Allah itu. Makanlah buah larangan itu. Ya, akhirnya Adam tidak mau. Karena Adam tidak mau, maka iblis pun menggoda istrinya. Disitulah istri itu terbujuk rayu asungan iblis, maka Hawa tadi itu juga menyampaikan kepada Adam. Ada sama-sama. Itulah iblis itu hebat sebagai skenario dan sutradaranya. Iblis tidak pernah berputus asa, Bapak Ibu, tidak pernah bertarang. Ya. Akhirnya dimakanlah buah larangan tadi. Makna yang sebenarnya buah larangan itu adalah Adam menjamah batang tubuh Hawa, Hawa pun menjamah batang tubuh Adam. Kalau maaf cakap, Ustaz ngomongnya sebetulnya tidak baik dengan diucap. Itulah perselingkuhan di dalam surga itu. Ketika terjadi perselingkuhan dalam surga, terbukalah aurat keduanya itu. Ya, bagaimana hubungan suami istri di situ? Tapi itu cerita Tuhan untuk Adam dan Hawa itu sebagai sebab turunnya dari surga ke alam dunia ini. Dibuat cerita itu karena bumi ini sudah siap ditempati. Bukankah Adam dijadikan Allah untuk sebagai khalifah di muka bumi, bukan di surga?